Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat sekalian. Pada pertemuan kali ini, saya Iva Uswatun Hasanah dan rekan saya, Huni Naila Maksfiroh, akan mempraktikkan coaching. Saya akan berperan sebagai coach dan rekan saya, Ibu Huni, akan berperan sebagai coachee. Kami mengangkat tema memperbaiki hasil belajar peserta didik di jenjang SD kelas 2 pada materi bahasa Inggris profesi. Penasaran bagaimana kegiatan coaching kami? Mari kita simak. Hai, selamat sore Mbak Kuni. Iya, selamat sore Mbak Iva. Apa kabar nih Mbak Kuni? Iya, alhamdulillah kabar baik Mbak Iva. Tapi Mbak Iva, agak kurang baik juga sih. Kenapa nih? Karena ini Kenapa nih? pikiran saya itu lagi sangat berat sekali. Ada beberapa yang mengganggu pikiran saya Mbak Iva. Sehingga mungkin ya akhir-akhir ini pikiran saya terlihat lebih sangat bad mood atau berat ya gini. Apa nih yang bikin berat nih? Mau cerita apa nih yang bikin berat? Coba ceritain. Ya Mbak Iva, gini Mbak Iva. Ini kan memang saya kan ngajarnya kan selain wali kelas kan memang ngajar mulak bahasa Inggris ya Mbak Iva di kelas 2. Hmm. Nah, ini tuh materinya tentang profesi Mbak Iva. Hmm. Sedangkan anak-anak kelas 2 itu ternyata belum mengerti tentang profesi itu apa sih, pekerjaan itu apa. Mm-mm. Jadi memang anak-anak itu belum tahu jenis pekerjaan itu apa. Padahal kan sudah kita ketahui ya pekerjaan itu kan Hmm. memang ada di ruang lingkungan kita ya Mbak Iva ya. Iya, Jadi iya. saya coba menerangkan pada anak-anak, misalnya petani tugasnya apa? Kayak gitu. Oh, petani itu pekerjaan ya, profesi ya, seperti itu Mbak Iva. Jadi memang anak-anak itu masih apa ya, belum tahu sih pekerjaan itu apa sih, begitu Mbak Iva. Jadi Iya. saya itu mau mengajar bahasa Inggris itu juga, waduh, ini pekerjaannya aja belum tahu apa sih pekerjaan itu. Jadi memang sangat apa ya, PR-nya sangat berat sekali, begitu Mbak Iva. Iya, iya, heeh. Jadi ini Mbak Kuni lagi pusing nih, anak-anak kelas 2 nggak belum paham nih apa itu profesi, terus eee, apalagi mau ngajar bahasa Inggrisnya, tambah bingung juga. Terus Mbak Kuni pengen apa nih yang didapat nantinya setelah kita melaksanakan percakapan singkat ini? Oke, kalau aku sih pengennya anak-anak itu gini ya Mbak Iva ya. Eh, yang jelas anak-anak itu tahu lah ya maksudnya pekerjaan itu bahasa Inggrisnya apa, Hmm. posisinya itu apa, seperti itu. Jadi kan enak tuh kalau pertama mereka tahu dulu jenis-jenis pekerjaan itu apa, kemudian ditranslate bahasa Inggrisnya itu apa, begitu Mbak Iva. Jadi memang harapan saya itu dengan mereka tahu kosakatanya, mereka jadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku Mbak Iva. Iya, iya, iya. Jadi anak-anak selain karena memang belum memahami apa namanya tentang profesi itu sendiri, anak-anak juga masih minim ya perbendaharaan kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih sama Mbak Kuni, kalau misalnya nih anak-anak belum paham makna dari profesi sendiri, tugasnya dari eh, beberapa profesi itu apa, kerjanya di mana, itu dalam bahasa sehari-hari ya, yang aku katakan ya. Nah, menurut Mbak Kun ini apa nih yang perlu diperbaiki sebelum mengajar memakai bahasa asing? Oke, mungkin gini Mbak Eva, kalau aku pribadi sih mempunyai gambaran itu mungkin aku harus bisa melakukan pembelajaran itu secara menyenangkan. Iya. Jadi memang aku harus memilih metode mengajar yang menyenangkan untuk anak-anak. Karena mungkin gini ya Mbak Eva ya, kalau selama ini kita yang buat pakai itu kan memang buku siswanya kan modelnya kan memang bukunya kan hitam putih. Nah, apa mungkin itu kita harus ada variasi dalam pembelajaran biar anak-anak itu senang. Jadi nggak monoton,
lihat gambar-gambar yang ada di buku dengan tampilan yang hitam putih. Kan kalau hitam putih itu kan kelihatannya gambarnya kurang jelas gitu ya, Iya. begitu. Terus selain itu aku tuh pengen kayak membuat kelas itu lebih hidup, lebih menarik dengan apa? Dengan penggunaan media, Mbak Eva. Medianya apa? Mungkin aku punya gambaran itu penggunaan flashcard. Misalkan aku menggunakan gambar-gambar yang sesuai dengan temanya. Kalau di sini kan temanya profesi. Jadi aku mungkin akan mencari flashcard yang temanya profesi agar ada variasi warna-warnanya gitu kan ya. Jadi memang tidak monoton bagi anak-anak begitu, Mbak Iva. Mhm mhm mhm. Iya keren sih Mbak Kuni. Berarti ini salah satu, hal lain yang jadi akar masalah nih, ada juga dari sumber belajar atau bahan ajar yang kurang menarik ya di sini Mbak Kuni. Jadi ini aku ada 3 nih yang dari yang aku dengar. Yang pertama ada, fondasi pengetahuannya anak-anak sendiri tentang profesi itu masih kurang. Yang kedua ada kosakata dalam bahasa Inggrisnya juga masih minim, dan yang ketiga bahan ajarnya ini masih, eee, bisa dikatakan, kurang mendukung ya, karena tidak menarik dan tidak efektif Iya, untuk anak-anak. Oke. Baik nih, Mbak Puri tadi juga bilang, iya, mau pakai flashcard. Oke, flashcard ini nantinya itu mau iya benar dibikin kayak sekali. gimana? Sebelumnya udah pernah belum mencoba memberikan, media yang lainnya, yang sebelum ini? Sudah pernah belum bikin media sendiri gitu? Responnya anak-anak gimana? Kalau medianya sih belum, Mbak Iva. Kalau Mhm. angan-angan saya sih cuma itu aja, Mbak Iva. Kalau respon anak, kalau kita dalam pembelajaran kurang bervariasi, pasti mereka akan apa ya, sering bosan ya, Mbak Iva ya. Iya. Kalau aku sih itu sih Mbak Iva, penggunaan sumber belajarnya kita melalui YouTube, Mbak Iva. Kalau itu kan, kalau aku sih variasinya misalkan dalam profesi, kemudian aku mencari misalkan profesi dalam bertani atau apa begitu saya tunjukkan ke anak-anak. Kalau penggunaan media sejauh ini belum mendukung Mbak Iva. Jadi memang saya maunya itu anak-anak itu nantinya bisa bersama saya bekerja sama, mereka turun langsung nih dalam pembuatan medianya biar mereka lebih tertarik begitu ya. Jadi oh Mhm. aku tuh maunya anak-anak kalau media mungkin nanti gini Mbak Eva, saya tuh juga khawatir juga kalau ini tentang profesi, kan terkadang Mhm. kalau kebanyakan itu flashcard itu kan misalkan tentang alfabet, number, kan kayak gitu. Iya Nah, iya. itu juga yang jadi mengganggu pikiranku sih. Kalau tentang profesi, kira-kira sulit nggak sih menemukannya kayak gitu-gitu juga. Terus aku juga berpikir gimana sih kalau aku flashcardnya nanti aku googling, kemudian Mhm. aku cari gambar yang menarik, Iya. kemudian nanti aku anak-anak saya tunjukin tuh, yuk kita membuat media ajarnya seperti itu. Jadi mereka terlibat langsung dalam Mmm. pembuatan media ajar, melalui proses menggunting dan sebagainya sampai finishing. Jadi agar mereka lebih terlibat, oh aku sekarang mau pembelajaran ini, materiku mau ini loh, kayak gitu Mbak Iva harapannya. Iya. Heeh. Iya, jadi bikin flashcard, anak-anak juga dilibatkan ya, dan juga, nanti mungkin Iya, gambarnya bisa diambil dari Google juga supaya lebih menarik dan bervariatif juga. Nah, iya, aku juga mau nanya nih, media itu kan ada visual, iya. ada audio visual juga ya. Menurut Mbak Kun ini ada lagi nggak yang perlu ditambah, untuk, menunjang pembelajaran bahasa Inggris di kelasnya, selain tadi pakai flashcard tadi? Oke. Selain penggunaan media, selain itu juga kalau aku sih gini Mbak Iva, yang terpenting itu adanya motivasi dari anak-anak itu sendiri. Kalau kita sebagai pendidik, kita itu kan fokusnya kita harus apa? Memvariasikan dalam sebuah pembelajaran dengan Iya. penggunaan metode ajar. Nah, metode ajarnya misalkan aku memberikannya dengan audio atau visual itu oke. Yang terpenting juga adalah dari anak-anak itu sendiri bagaimana sih membangkitkan motivasi anak-anak agar mereka itu lebih apa ya lebih tertarik
pembelajaran bahasa Inggris, apalagi dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali skill yang harus dikuasai, entah itu Mm-mm. speaking-nya, entah itu listening-nya, writing-nya, Mm-mm. reading-nya. Jadi mereka itu overall harapanku itu memang anak-anak itu dari kata membentuk frase nantinya itu bisa berkembang menjadi sebuah kalimat. Gitu, Iya, Mbak iya, Eva. iya, keren, Jadi keren. Oke. konsep awalnya anak-anak kalau nggak tahu jenis pekerjaan gimana tuh nanti saya mengajarkan bahasa Inggrisnya. Misalkan ini gambar apa? Oh ini gambar guru. Itu apa ya bahasa Inggrisnya? Kalau dia nggak tahu pekerjaan itu apa, kan nanti Mm-mm. saya tugas Mbak Iva. Gitu Mbak Iva. Iya, jadi yang aku tangkap berarti kalau bisa nih memang ke semua skill dalam bahasa Inggrisnya nanti tercover ya, baik dari reading, listening, speaking, Ya, ataupun writing-nya juga. Oke. ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, seberapa yakin Mbak Kuni bahwa hal ini akan mengatasi permasalahan di kelasnya Mbak? Kalau bisa di-rating ya, dalam skala 1 sampai 10 nih, anak-anak sekarang ada di posisi mana, dan nanti setelah dikasih treatment akan berada di posisi mana? Oke. Kalau sekarang tak lihat itu mungkin anak-anak itu masih 5, Mbak Iva. Karena dilihat dari konsep awalnya aja, Mm-mm. anak-anak itu masih bingung jenis pekerjaan kayak gitu. Dan harapan saya memang mereka itu bisa mencapai dengan nilai yang maksimal. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri namanya kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Ada yang memang kemampuannya memang sangat cepat, ada yang memang agak lambat. Nah, tetapi harapan saya meskipun kemampuan mereka berbeda, nantinya mereka bisa apa? Bisa mencapai nilai maksimal dengan Iya, apa? iya. Dengan pengaplikasian metode yang saya buat seperti itu. Jadi memang saya tuh harapannya besar sekali dengan penggunaan media ini nantinya anak-anak itu bisa menguasai yang namanya skill dalam bahasa Inggris selain mereka harus menguasai pronounnya dan lain sebagainya komponen dalam bahasa Inggris tapi yang terpenting mereka tahu skillnya bahasa Inggris bisa gitu Kak Iva. Oke, Mbak Kuni, apa nih yang Mbak Kuni dapat dari pembicaraan kita pada sore hari ini? Oke, yang aku dapat di sini Mbak Iva mendampingi saya sharing, saya di sini mencoba menceritakan permasalahan saya sehingga saya bisa mencapai sebuah solusi dari permasalahan saya dan saya nantinya juga itu sih dari obrolan kali ini. Saya menjadi lebih yakin untuk follow up ataupun menindaklanjuti dari solusi yang ada pada pembicaraan kita. Oke. Oke, aku mau nanya nih, kapan nih Mbak Kuni akan menerapkan apa yang udah kita susun tadi, Mbak Kuni susun tadi itu dalam mengajar bahasa Inggris? Mungkin dalam minggu ini atau kapan? Kalau dalam minggu ini belum sih Mbak Eva, kan kalau mulak itu dalam 1 minggu itu hanya 1 kali meeting ya, Mm-mm. Iya. 2 kali, 2 kali. Jadi saya mungkin akan menerapkannya itu minggu depan Mbak Eva. Jadi next Oke. week, sambil saya menyiapkan apa yang harus saya persiapkan seperti penggunaan medianya, nanti saya akan mencoba di minggu depan Mbak Eva. Oke, target apa yang pengen Mbak Kuni capai di pertemuan pertama nanti? Oke, target yang pertama mereka senang dulu. Mereka senang dengan apa ya? Dengan persiapan pembelajaran yang akan kita buat. Dalam artian mereka senang dulu dan saya mengenalkannya dengan praktek langsung dalam artian saya melibatkan anak-anak dalam pembuatan media. Setelah itu nanti mereka juga dalam flashcardnya mereka bisa memahami kosakata bahasa Inggrisnya, kemudian mengetahui jenis-jenis pekerjaannya dulu. Mereka tahu ya, oh ini misalkan gambar guru, apa sih bahasa Inggrisnya kayak gitu aja itu sudah capaian terbesar. Yang terpenting mereka bisa speakingnya, writingnya juga bisa, listeningnya juga bisa, readingnya juga bisa. Itu sih, Mbak. Oke. Ah, 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 ah. Mbak Kuni, Iya, kira-kira ya, ini dengan aku lihat memang harapannya besar sekali ya, bisa mencakup keempat skill, kemudian
dari skala 6 tadi menuju ke skala 10. Nah, dalam benak Mbak Kuni ini bisa dilakukan dalam berapa kali pertemuan nih? Agar anak-anak tuh bisa mencapai tujuannya, sampai puncak. Oke. Jadi memang kalau dalam satu chapter ini ya, chapter profesi itu nanti akan selesai paling tidak 2 sampai 3 kali meeting Mbak Eva. Itu nanti sudah final exam. Maksudnya sudah tes exam pasti kan ada ya di setiap chapter. Jadi insya Allah nanti 3 kali mereka sudah bisa menggabungkan dalam bentuk kalimat Mbak Eva. Jadi memang sudah mengisi kata dalam sebuah frase misalkan itu sudah bisa. Misalkan uh, who is he is bla 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 kayak gitu memang sudah bisa. Harapan saya seperti itu. Dalam pertemuan pertama nanti kan saya kan memang harus membuat media, jadi mungkin akan sedikit mengulur waktu. Kiranya 2 sampai 3 kali meeting itu sudah bisa. Oke. Oke, Mbak Puni, makasih banyak ya atas sharingnya pada sore hari ini. Aku berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar dan aku senang banget karena kita bisa sharing banyak dan juga banyak belajar dari Mbak Puni. Semoga minggu depan kita bisa sharing-sharing lagi. Aku pengen dengar hasil dari Ya, implementasinya dari Mbak Puni. ya siap Mbak Eva. Terima kasih sudah meluangkan banyak waktunya untuk saya untuk sharing sore hari ini Mbak Eva. Iya, sama-sama ya Mbak. Aku juga makasih banyak. Oke, Mbak Puni, selamat Ya, sore. Assalamualaikum. selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, itu tadi adalah praktek coaching yang saya lakukan dengan rekan saya. Sekian dari kami. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.